ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, orang-orang muda, Ema, Inang Amang, Asetai, Reba Molas. Selamat sore kita semua, selamat sore. Nah, mantap ini. Umat Taufik Sang Taufik Pastor Denny punya orang-orang ini mantap-mantap. Ini hari yang kedua kita akan maju satu langkah. Kemarin kita sudah melihat bahwa hidup manusia itu adalah peziarah. Kita adalah perantau. Kita adalah pendatang di bumi ini. Kita sedang bersiarah, berjalan menuju satu tujuan. Dan tujuan kita adalah Tuhan. Bukan tujuan kita itu untuk dapat pangkat. Tujuan kita supaya harta kita banyak. Tujuan kita supaya kita punya sawah, kita punya babi, punya peternakan besar. Tidak. Itu tujuan yang sementara saja. Nanti pada waktunya itu semua akan hilang, akan musnah. Tujuan kita itu adalah Tuhan. Itu tujuan akhir kita. Tuhan adalah sumber kebahagiaan. Tuhan adalah sumber sukacita. Tuhan adalah sumber kedamaian. Semua yang kita cari di bumi ini memang bawa kebahagiaan, bawa kedamaian, bawa sukacita, tetapi sebentar saja, tidak abadi, tidak selama-lamanya. Sekarang saya punya uang, saya bergembira, tetapi besok saya sudah pakai uang itu bayar, habis. Saya mesti berkeringat lagi cari. Jadi yang kita sudah dapat itu memang bawa sukacita, bawa kebahagiaan, tetapi hanya sebentar. Yang kekal, abadi dan tidak berubah itu hanyalah Tuhan. Nah, Dia adalah tujuan akhir kita. Bapak, saudara-saudari, tadi kita dengar Tuhan itu memanggil satu orang dari perjanjian lama, namanya Abraham. Tuhan memanggil dia seperti Tuhan memanggil kita ini. Pada waktu kita lahir dan pada waktu istimewa kita dibaptis, pada waktu itu Tuhan memanggil kita seperti Dia memanggil Abraham. Yang kita dengar tadi dalam bacaan kitab Perjanjian. Tuhan memanggil Abraham dengan berkata begini, Abraham, engkau harus pergi ke tanah yang saya tunjukkan kepada engkau. Tanah itu berlimpah susu dan madu. Abraham tidak tahu benarkah atau tidak. Tempat itu ada madu, tempat itu ada susu, tempat itu adalah tempat yang baik. Abraham tidak tahu. Dia hanya ingat Tuhan punya janji ini. Saya bawa engkau ke tanah terjanji, ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Nah, ibu bapak, tetapi Tuhan berkata begini. Pertama, engkau harus meninggalkan negerimu. Artinya, Abraham harus lepas dia punya tanah, dia punya air, dia punya pekarangan, dia punya kebun, dia punya peternakan, dia punya budak-budak yang dia sudah punya. Dia harus tinggalkan semuanya. Bawa secukupnya saja untuk ke tanah terjanji itu. Abraham harus melepas keterikatannya kepada tanahnya, kepada sawahnya, kepada ternak-ternaknya, kepada air yang ada di sekitar, kepada pekarangan yang dia terikat bertahun-tahun, itu harus dilepas untuk jalan ke tanah terjanji. Yang kedua, Tuhan bilang lagi, engkau harus
meninggalkan engkau punya sanak saudara. Berarti hubungan-hubungan kekerabatan, hubungan-hubungan keluarga Abraham dengan tetangga, dengan teman-teman, dengan dia punya sanak saudara lain, itu harus lepas. Adat istiadat yang sudah dia hidupi selama bertahun-tahun harus ditinggalkan supaya berjalan sampai ke tanah berlimpah susu dan madu. Yang ketiga, Abraham harus lepas lagi dia punya bapak mama, ayah dan ibunya. Dia harus melepaskan itu. Adik kakaknya harus dia tinggalkan. Om-om dan tante-tantenya harus dia tinggalkan. Nah, ibu bapak, Tuhan mau supaya kalau dia memanggil kita, kita tidak boleh terikat secara emosional, terikat secara hati, terikat secara perasaan dengan apa saja yang kita punya. Entah itu tanah, entah itu pekarangan, entah itu kebun, entah itu sawah, entah itu tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, bahkan itu ayah dan ibu kita, anak-anak kita, harus kita lepas supaya kita berjalan ringan tanpa beban, tanpa memikul beban-beban berat. Kita bisa jalan sampai tanah terjanji, yaitu surga itu. Nah, ibu bapak, dengan kata lain, kita mesti melihat bahwa orang beriman yang dipanggil oleh Tuhan, tadi saya katakan sejak kami dibaptis, kami sudah dipanggil untuk bersiar. Nah, orang beriman yang dipanggil oleh Tuhan itu, dia harus menempuh jalan. Maka komunitas bersiara, Santo Claus adalah komunitas bersiara, artinya orang-orang beriman di paroki ini bersama dengan orang-orang beriman di mana-mana di seluruh dunia harus bergerak, berjalan, mengembara, berkelana, menjadi perantau di bumi ini menuju tanah terjanji, yaitu surga. Dan ibu bapak, mari kita ingat sama-sama, karena Tuhan yang memanggil kita, maka jalan yang kita lalui ini bukan jalan kita, bukan jalan ibu bapak, bukan jalan saya. Itu jalan Tuhan. Jalan Tuhan yang kita tempuh ini. Dalam persiapan hidup, itu adalah jalan Tuhan. Dan karena itu jalan Tuhan, maka kita semua harus waspada, harus hati-hati. Kenapa? Dalam kitab Yesaya bab 55, Tuhan mengatakan, jalanku bukan jalanmu, rencanaku bukan rencanamu. Tuhan bilang begitu. Dan sekarang kita menempuh dia punya jalan yang bukan jalan saya. Berarti saya harus waspada tingkat yang tinggi, supaya apa? Jangan saya salah jalan, jangan saya tersesat. Ingat kemarin saya bilang ada 3 pintu. Ada pintu kasih tanpa luka, itu adalah surga. Ada pintu luka yang dapat disembuhkan, itu adalah api penyucian. Dan ada pintu yang ketiga yang sangat membahayakan, sangat mengerikan, adalah pintu luka tanpa kasih sayang, tanpa cinta kasih, itu neraka. Nah, kita harus waspada supaya jangan kita salah jalan, jangan tersesat ke pintu yang lain itu. Kita berusaha supaya masuk pintu yang benar, yaitu pintu kasih tanpa luka, pintu kasih tanpa cacat, pintu kasih tanpa noda. Kita mesti lewat pintu itu.
itu adalah surga. Nah, oleh sebab itu ibu bapak, doa dari seorang peziarah adalah kita minta begini. Menurut Mazmur 27 ayat 11, kalau nanti ibu bapak, anak-anak punya waktu, coba buka kitab Mazmur 27 ayat 11. Di sana pemazmur berdoa begini, Tuhan, tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, tuntunlah aku di jalan yang rata, supaya kita tidak tersesat. Sebab tersesat itu membuat kita menderita. Maka kita mesti minta kepada Tuhan, karena kita menempuh Dia punya jalan. Jadi kita harus minta, Tuhan, tuntun aku di jalan-Mu, tuntun aku di jalan yang rata. Tunjukkan Engkau punya jalan kepada saya. Atau Mazmur lain lagi, Mazmur 86 ayat 11. Di sana juga pemazmur berdoa, Tuhan, tunjukkan Engkau punya jalan supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Tidak menyimpang ke jalan yang keliru, tidak salah jalan ke jalan neraka, tidak salah jalan juga ke api penyucian. Kenapa saya bilang tidak boleh salah jalan ke api penyucian? Karena di sana memang ada orang-orang baik di api penyucian. Di sana ada berlian-berlian, ada intan, tetapi kotor. Nah, kemarin saya bilang tuh, dia mengaku dosa kepada Pastor Denny. Ingat kemarin saya kasih contoh tidak? Pastor, saya curi ayam. Pastor bilang, saya diberi kuasa, sekarang saya melepaskan engkau dari dosa. Kamu diampuni. Nah, tetapi ayamnya dia tidak kasih kembali. Nah, ini dia punya utang yang harus dia bayar. Itu kotoran yang melekat kepada berlian itu. Dia berlian karena sudah diampuni melalui tangan Pastor Denny. Kuasa yang diberikan kepada para pastor, para imam, untuk melepaskan orang dari dosa. Tetapi karena dia tidak kasih kembali ayam, Tuhan bilang yang masih punya utang. Tapi bagaimana sumati, bagaimana kasih kembali ayam? Pulang kasih kembali, tidak bisa toh. Nah, jadi Tuhan bilang, ya masuk di api penyucian dulu. Bayar hutang kamu di situ dulu. Nah, kita tidak tahu bayar hutangnya sampai kapan. Jadi kita berjuang supaya jangan masuk di situ. Pintu yang tadi, pintu kasih hutang. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, kalau kita melihat perjalanan orang-orang Israel, tadi Abraham sudah kita lihat. Kalau kita lihat perjalanan orang Israel, pertama mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka keluar dari tanah Mesir. Kita tahu pada waktu pesta Paskah selalu itu dibaca kepada kita. Orang Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu kemudian mereka masuk ke mana? Israel masuk ke mana ketika keluar dari Mesir? Masuk ke? Ayo kemana? Belum sampai. Dari tanah Mesir mereka masuk ke padang gurun. Nah, mereka masuk ke padang gurun. Lalu di padang gurun mereka menjadi orang yang tidak setia. Tidak setia. Mereka masih ingat mereka makan enak di Mesir. Mereka makan semangka, mereka makan nasi, mereka makan daging. Di tanah gurun tidak ada itu. Mereka mulai marah-marah kepada Tuhan. Mereka mulai marah-marah kepada Musa. Mereka memberontak. Dan Tuhan memperingatkan mereka. Mereka bertobat dan mereka terus berjalan sampai akhirnya masuk tanah terjadi. Kita punya hidup sama seperti begini. Hidup kita ini sama seperti orang Israel. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan pada tahun-tahun pertama, kita masih semangat. Kita masih baik-baik, masih menjadi orang beriman yang baik. Tetapi dalam perjalanan kita, setelah saya jadi Katolik 12 tahun, ketika jadi Katolik 20 tahun,
jadi Katolik 25 tahun, jadi Katolik 30 tahun. Saya mulai capek, saya mulai bosan. Waktu kecil saya jadi missioner, tidak pernah apa. Ketika sudah umur 18 tahun, tidak tahu gereja lagi. Padahal waktu kecil, rajin sekali jadi missioner. Sampai baku rebutan. Saya. Tapi ketika 18 tahun, sudah lupa Tuhan. Kita sama dengan orang-orang Israel itu. Kita mulai capek, kita mulai lelah, kita mulai bosan. Lalu Tuhan jauh daripada kita. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, kita kadang-kadang dalam peziarahan kita ini, kita buat dosa yang pertama adalah kita memberontak terhadap Allah. Kita mencobai Allah dalam perjalanan hidup. Artinya apa? Kita mulai meragukan Tuhan punya kebaikan. Kita mulai tidak percaya bahwa Tuhan itu maha bijaksana, Tuhan itu maha baik untuk kita semua. Kita mulai meragukan itu. Dan itulah sebabnya kita katakan bahwa saya punya keadaan sekarang ini gara-gara Tuhan dia tidak ingat saya. Kita punya bencana, kita punya malapetaka, kita lempar kepada Allah. Ini dosa kita yang pertama dalam peziarahan. Seperti orang-orang Israel, kita mencobai Tuhan. Kita protes kepada Allah, kita memberontak terhadap Allah karena kita tidak percaya akan kebaikannya, tidak percaya akan kebijaksanaannya. Padahal Tuhan itu maha baik. Dia tahu apa yang terbaik untuk ibu bapa dan saya. Dia tahu lebih baik daripada kita semua. Lalu kemudian dia tahu kapan dia memberi yang terbaik itu kepada ibu bapa dan saya. Dia tahu itu. Tetapi kita mulai meragukan itu. Nah, ibu bapa, saudara-saudari, ini perangai kita yang pertama. Tadinya kami beriman, tadinya kami dekat dengan gereja. Dalam perjalanan hidup, lama-kelamaan kami mulai jauh dari Tuhan. Karena kami merasa kami bosan, kami jenuh dengan apa yang kami dapat. Kami punya hidup begitu-begitu saja. Saya kasih satu contoh. Kita mulai bosan bagaimana? Pada waktu laki-laki dan perempuan berpacaran, pada waktu itu ketika perempuan dia tersandung di batu, kaki tersandung begitu, dia agak jatuh atau sedikit tersungkur. Apa yang dia punya pacar bikin? Dia akan aduh sayang deh. Dia akan baik-baik, ya kan? Nah, ketika mereka sudah kawin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ibu jatuh lagi. Bapaknya tidak bilang, aduh kesian, dia punya mata di mana? Mata di lutut. Nah, jadi ini yang bikin kita bosan ini, ya kan? Tadinya pada awal kita bermimpi akan membangun keluarga bahagia. Kita punya kekasih yang pada awal-awal baik-baik. Setelah 3-4 tahun dia jadi monster besar untuk kita. Nah, ini yang bikin kita merasa, aduh, saya punya kehidupan ini begini-begini saja. Tuhan tidak mendengar saya punya kehidupan. Ini contoh. Lalu ibu bapak, ada lagi contoh yang lebih konkret lagi. Orang mencobai Tuhan karena mereka cari bukti Tuhan ini benar baik atau tidak. Tetapi ibu bapak, Tuhan itu baik. Dia baik. Tidak bisa kita katakan dia tidak baik. Bagaimana kita buktikan bahwa Tuhan baik? Sebelum kita lahir, Tuhan sudah bikin rumah sama kita ini. Pocolikan ini adalah rumah yang Tuhan beri kepada ibu bapak. Ini rumah. Sebelum ibu bapak lahir, pocolikan sudah ada. Pegunungan pocolikan sudah ada. Itu rumah yang Tuhan berikan. Tanam-tanaman, padi-padi, kemiri, kopi, coklat, apalagi yang dihasilkan di sini, itu sudah ada sebelum kita lahir. Nah, yang
kedua, sebelum kita mati, Tuhan sudah bikin rumah juga sama kita. Di Injil Yohanes bab 14, Tuhan berkata, di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal. Tuhan sudah bikin rumah, kita belum mati, ini masih bernafas semua ini. Kita punya rumah sudah ada. Sudah ada. Tuhan baik sekali. Kenapa kita minta bukti kepada Dia? Nah, Ibu Bapak, orang-orang yang mau minta bukti kepada Tuhan itu adalah para pemberontak. Dan di dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan paroki, kita ketemu dengan orang-orang itu. Para pemberontak itu. Orang-orang yang tidak puas. Suami tidak puas kepada istri. Istri tidak puas kepada suami. Masa kau punya pendapatan hanya itu saja? Kerja dong, cari uang dong. Masa kasih saya 1 juta saja tiap? Istri tidak puas kepada suami. Suami juga tidak puas kepada istri. Mau goreng nasi hangus tadi. Tidak puas sama istri. Marah-marah pada waktu pacaran, polo-polo, ketika nasi hangus, marah. Nah, ada lagi kita tidak puas. Umat kadang-kadang tidak puas dengan pastor. Iya kan? Iya kan tidak? Punya pastor yang kemarin, wah, banyak mantap. Punya pastor yang sekarang, wah, banyak loyo, ya kan? Nah, jadi umat tidak puas. Tidak puas dengan dewan, tidak puas dengan KBG, tidak puas dengan wilayah. Orang-orang yang tidak puas ini adalah orang-orang yang memberontak, mau mencobai Allah. Allah itu baik apa tidak? Tuhan ini benar dia baik atau tidak? Nah, ini Bapak saudara-saudara, ini dosa kita yang pertama. Lebih baik kami mencari kehendak Allah dalam keadaan kami yang gelap, yang kami merasa buntu, carilah kehendak Allah di sana. Tuhan mau apa dengan saya ini? Saya punya hidup lagi begini, lagi menderita, lagi tidak beruntung, lagi banyak susah, lagi banyak kesulitan. Tuhan punya mau apa dengan saya? Itu lebih penting daripada mempersalahkan orang, mempersalahkan Tuhan. Dosa kita yang kedua dalam pesiaran adalah kita mencari Allah yang lain. Orang-orang Israel ketika mereka melihat tidak ada makanan di padang gurun, tidak ada air di padang gurun, mereka mulai mencari Allah yang lain. Mereka membuat lembu emas, lalu mereka bersujud kepada lembu itu. Nah, Ibu Bapak, mana kita punya Allah yang lain ketika kita mulai tidak percaya kepada Tuhan? Allah kita adalah harta, Allah kita adalah kekayaan, Allah kita adalah kehormatan, Allah kita adalah hiburan, Allah kita adalah YouTube, Allah kita adalah Facebook, Allah kita adalah HP. HP kita itu sudah seperti tabernakel untuk kita. Tabernakel itu ini. Di situ ada tersimpan tubuh Tuhan, Maha Kudus. Maka kita setiap kali datang ke gereja, kita hormat, kita berlutut. Karena tabernakel adalah tempat kudus. Tetapi pada zaman sekarang, HP dan televisi adalah tabernakel kita. Berjam-jam kita itu bisa di HP, bisa di televisi, apalagi kalau sinetronnya itu enak sinetronnya. Bisa lupa suami. Karena ada terus di tabernakel itu. Tabernakel ada di sini, dia bikin tabernakel baru. Itulah memuja berhala itu. Nah, ini Bapak, dosa kita yang kedua adalah memuja berhala, mencari Allah yang lain. Nah, ini Bapak, saudara-saudari, saya tutup permenungan ini. Kita sebagai manusia pesiara, kita harus pertama menjadi orang merdeka, menjadi orang merdeka, bebas batin. Bebas batin pertama
adalah bebas dari zona-zona nyaman, bebas dari kemapanan. Jadi jangan karena saya sudah kaya, saya sudah punya harta banyak, saya sudah punya sawah, saya sudah punya ternak, lalu kemudian saya merasa puas. Tidak. Sebagai manusia peziarah, tadi saya bilang kita harus belajar melepaskan itu. Karena itu bukan tujuan kita. Itu hanya sarana, medium saja untuk mencapai besar. Itu yang pertama. Kita harus lepas. Ingat tadi panggilan Abraham. Yang kedua, kita harus merdeka terhadap kepentingan diri sendiri. Semua yang kita urus untuk diri kita sendiri, kita harus lepas. Kita harus hidup untuk orang lain. Orang lain besar adalah Tuhan, dan orang lain kecil adalah sesama kita. Dan yang terakhir, kita harus lepas dari beban masa lampau. Mungkin kehidupan kita kemarin adalah kehidupan yang gelap, kehidupan yang tidak bagus. Jangan terikat di sana. Buka lembaran baru, arah kembali kamu punya jalan menuju jalan Tuhan. Semoga renungan hari yang kedua ini membuat kita sungguh-sungguh membuka mata bahwa awal mula kami berjalan di jalan Tuhan, tetapi kami harus waspada sebab jalan Tuhan berbeda dengan jalan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami tidak boleh salah arah, tidak boleh mengubah kami punya tujuan tadi. Mengubah dengan memberontak kepada Allah, mengubah dengan menciptakan Allah yang lain. Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah tujuan kita. Dan kami waspada supaya dalam perjalanan kami tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, tetapi lurus menuju pintu kasih tanpa luka. Amin.